Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD. Adapun kelompok kami terdiri dari Cica Masita, Khairatun Nisa Rambe, Novi Rahmadani Ritonga, dan Reinhard Aka Panggabea. Pada materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, itu terdapat 6 aspek. Di video kali ini, aspek yang kami bahas adalah aspek mampu menerapkan. Pertama adalah definisi dari pemahaman konsep. Definisi pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian, seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi, dan mampu mengaplikasikannya. Sedangkan definisi aspek mampu menerapkan itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam. Keadaan realistis di mana dan kapan dapat kita menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada banyak contoh. Yang pertama, misalnya untuk seorang pedagang. Maka kan kalau seorang pedagang ini ketika dia sudah menguasai matematika sosial, karena dia akan menerapkan konsep matematika ini seperti di sini adalah perhitungan dalam transaksi jual beli. Lalu itu contohnya adalah selanjutnya itu seorang karyawan, di mana ini juga berlaku untuk mahasiswa, siswa, dan orang-orang selainnya. Dimana ketika kita mengendarai kendaraan, kita pasti akan memperhitungkan kecepatan, waktu, dan jarak tempuh agar kita tidak terlambat ke tempat tujuan. Nah, untuk karyawan dia tidak terlambat tiba di kantor. Nah, selanjutnya contohnya itu adalah dengan memahami matematika, seorang mahasiswa mampu mengelola data penelitian. Jadi, matematika ini kita gunakan juga nanti ketika kita kuliah, dimana kita akan mengelola data-data penelitian dengan matematika. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai indikator dari aspek menerapkan. Jadi ada 5 indikator dalam aspek menerapkan. Yang itu adalah yang pertama itu adalah efektif, yang kedua efisien, yang ketiga itu pasif, dan keempat itu adaptif, dan yang kelima itu anggun. Baiklah, kita akan masuk ke dalam salah satu indikator dari aspek menerapkan, yaitu efektif, di mana definisi efektif dalam pembelajaran. Pembelajaran efektif itu adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Inilah dia definisi dari indikator efektif itu dalam aspek menerapkan dalam pemahaman konsep menurut UBD. Selanjutnya adalah definisi efisien dalam pembelajaran. Belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini juga berupa waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah definisi fasih dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, fasih merupakan penggunaan kata yang jelas dan memiliki susunan yang bagus dalam penyampaian pengetahuan yang dipahaminya. Selanjutnya adalah definisi adaptif dalam pembelajaran. Adaptif dalam pembelajaran adalah siswa dapat dengan mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi belajar yang sedang berlangsung. Siswa mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya sebelumnya. Selanjutnya, definisi anggun dalam pembelajaran. Anggun dalam pembelajaran artinya di sini seorang siswa atau peserta didik mampu menunjukkan sikap yang sopan, santun, dan tertib dalam pembelajaran. Dengan sikap yang santun, proses pembelajaran pun dapat berlangsung dengan lancar. Kesimpulan, UBD memiliki penilaian yang terbuka. Artinya penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja, melainkan proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa,
dan kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Terima kasih, sekian.